Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di kelas kalkulus. Hari ini kita akan belajar operasi fungsi dan inverse fungsi. Mungkin nanti kita bisa bahas, karena materinya nggak banyak. Kita bahas apa kemarin diskusi sama tugas-tugas kemarin. Oke, operasi fungsi di sini seperti operasi, maksudnya jenisnya ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, kalau penjumlahan, kita punya f plus gx itu akan sama dengan fx plus gx. Dengan domainnya, domain f diiriskan dengan domain g. Jadi untuk menentukan domain, kita cari domain f dulu, kemudian domain g baru diiriskan. Begitu juga dengan yang pengurangan. Domainnya juga irisan dari domain f dan domain g. Perkalian juga sama, pembagian juga sama, cuma bedanya di sini karena dia bentuknya pecahan gitu ya, fx per gx, agar dia terdefinisi otomatis gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi di sini x itu domain dari f per g itu x anggota df iris dg, tetapi juga ada syarat tambahan, si gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Oh, enggak ada ya contohnya di sini. Sebentar. Oke, misalkan saya punya contoh paling gampang aja ya. Misalkan saya punya fx-nya misalkan polinomial x kuadrat plus 2x, kemudian gx-nya misalkan 5 min x. Nah, berarti di sini kita punya f plus g x, yaitu tidak lain sama dengan fx plus g x, berarti sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 5 min x, berarti sama dengan x kuadrat plus x 5 gitu ya. Nah, domainnya bagaimana? Nah, kita punya berarti kita cari dulu df-nya. df karena, jadi gini, ini kan dua-duanya polinom. Kemarin kita sudah bahas kalau polinom domainnya pasti semua bilangan real gitu kan. Karena fx dan gx keduanya polinomial, maka domain kedua fungsi adalah bilangan real. Nah, sehingga df iris, ini anggaplah irisan ya, dg ya sama, waduh, auto dg sama dengan r gitu ya. Jadi kita cari dulu domain f, domain g, baru kemudian kita cari irisannya ya. Karena keduanya r diiriskan ya, berarti sehimpunan itu sendiri. Kemudian kalian juga sama, berarti kalau f, kalau misalkan di sini saya punya f min g x, berarti kan sama dengan fx
min gx. Berarti sama dengan x kuadrat plus 2x 5 min x. Sama dengan, sama dengan, berapa berarti? X kuadrat plus 3x. Plus 3x. X min 5. Kalau f(gx), f kali gx sama dengan f kali gx sama dengan X kuadrat plus 2x kuadrat plus 2x dikali dengan 5 min 5 min x sama dengan X pangkat 3 5x 5x kuadrat plus 10x plus 10x 10x min x x pangkat 3 min 2x kuadrat. Berarti kalau disederhanakan lagi kita dapatkan 5 min x pangkat 3 min x pangkat 3 plus 3 x kuadrat x kuadrat plus 10 x kuadrat plus plus 10. 10. Nah, bagaimana kalau yang f per gx? Berarti kan di sini kita punya fx dibagi gx. Berarti sama dengan loh, kok nggak bisa deh? Kuadrat plus 2x 5 min x. Kalau dia nggak bisa disederhanakan, ya cukup gitu aja. Nah, berarti ini kalau mau cari domainnya, berarti semua bilangan real kecuali D f per g-nya sama dengan bilangan real kecuali 5 gitu ya. Begitu. Karena di sini si domain f dan g-nya sama-sama bilangan real, tapi syaratnya gx tidak sama dengan 0, sehingga 5 min x tidak boleh sama dengan 0. Jadi gini, karena x tidak sama dengan 0, maka diperoleh domainnya adalah jadi perlu hati-hati ketika kita membagi dua buah fungsi. Jadi yang bawah harus diperhatikan, dia tidak boleh sama dengan 0. Oke, next. Komposisi fungsi. Jadi selain yang tadi, ini operasi aritmatika, ya penjumlahan gitu ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, kalau komposisi ini kita kenal operasi yang di fungsi gitu ya, khusus di fungsi, kan kita tidak ada di bilangan gitu, komposisi dua bilangan kan nggak ada. Jadi kita kenal operasi lain di fungsi, yaitu komposisi fungsi. Jadi ketika kita mengoperasikan, pasti kita butuh minimal dua buah fungsi gitu ya. Jadi penjumlahan, pastinya penjumlahan dua buah fungsi, pengurangan juga, kita namakan dia
perkalian juga sama. Nah, begitu juga dengan komposisi. Jadi kita punya dua buah fungsi. Nah, komposisi dua buah fungsi di sini jangan sampai terbalik ya. Jadi kita punya f bundaran gx itu sama dengan f untuk apa inputnya di sini gx. Jadi kita pertama kali kita punya inputnya itu x, kemudian outputnya kita punya nilai si gx. Nah, kemudian nilai gx ini kita inputkan ke f, jadilah kita punya f gx. Nilai fungsi f ketika si variabelnya adalah gx. Bagaimana dengan domainnya? Domainnya adalah himpunan bilangan real. Jadi dia dari DG, dia dari domain G, yang mana GX itu anggota domain F. Kok gitu ya? Sebagai contoh, biar gak bingung, kita punya fx-nya seper x min 1. Gx-nya x kuadrat plus 2x. Domain F, kita tahu bahwa domain F adalah syaratnya kan yang penyebut tidak boleh sama dengan 0 ya. Sehingga kita punya domainnya adalah semua bilangan real tanpa 1 gitu ya. Nah, kalau ditulis dalam bentuk interval bisa seperti ini. Interval minta hingga sampai 1, tapi satunya tidak dia kurung biasa, maknanya satunya tidak ikut. Atau 1 sampai tak hingga. Nah, ini bisa bermakna R tanpa himpunan bilangan real tanpa 1 sama. Terserah kalian pakai yang atas atau yang bawah sama-sama benar. Jangan ditulis dua-duanya, dipilih saja salah satu. Atau mau pakai lagi, misalkan yang kemarin sama dengan, misalkan masih setia dengan kurung kurawal, X di R, kemudian X-nya berarti X tidak sama dengan 1. Boleh. Tidak sama dengannya. Boleh juga seperti ini. Ini dipilih salah satu saja ya. Jadi boleh pakai interval, boleh pakai R tanpa 1 ini, boleh yang kurung kurawal itu. Nah, GX-nya, bagaimana domain GX-nya? Karena dia berupa polinomial, maka domainnya adalah semua bilangan real. Nah, kemudian kita mau mengoperasikan, mengkomposisikan dua buah fungsi ini. F komposisi G. Berarti kita mengoperasikan si GX dulu kan? Jadi di sini kan kalau mau membayangkan bisa FY gitulah, di mana Y itu jadi di sini 1. Oke, kalau misalkan ada yang bingung, kita punya misalkan GX itu sama dengan Y, maka FGX itu kan sama dengan FY. Atau biar nggak bingung, jangan ya. Misalkan T. Oke, nah. S. Ini S, T ini sudah benar GX. Berarti di sini Fs gitu ya. Nah, ketika kamu punya Fx itu sama dengan 1 per X min 1, maka kita punya Fs adalah 1 per S min 1. S min 1. Nah, S-nya digantilah dengan si GX gitu ya. F, G, oke. Kebanyakan.
Ini sama dengan 1 per X min 1. X min 1. Nah, kita sudah punya tadi GX-nya. GX-nya adalah, kuadrat plus 2. jadi di sini X kuadrat Kuadrat min baru dikurang 1. Jadilah kita punya ini. 10 X kuadrat plus 2X. Oh, ini kurang ya. 2X harusnya. Ini ada X-nya di sini. 2X min 1. Nah, bagaimana dengan domainnya? Jadi domainnya, karena tadi kan kita dapatkan domain dari G itu himpunan bilangan real, ya berarti kita tuliskan aja X anggota bilangan real dengan si GX anggota domain. Nah, GX anggota domain, kita lihat di sini, F itu kan syaratnya X tidak sama dengan 1 gitu ya. Nah, ketika kita punya Fs tadi, berarti kan S-nya tidak boleh sama dengan 1, yang ini tadi. Nah, oleh sebab itu, berarti kan Gx tidak boleh sama dengan 1. Nah, kita punya Gx-nya X kuadrat plus 2X, berarti di sini, kalau mau lebih detail, saya tambahkan di sini. Gx anggota domain F itu maknanya berarti, untuk kasus ini ya, Gx tidak sama dengan 1. Kalau nanti ketemu soal lain, ya beda lagi nanti. X tidak sama dengan 1, berarti kita dapatkan X kuadrat plus 2X tidak sama dengan 1. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jadi diingat-ingat domain dari fungsi komposisi ini. Kalau masih ada yang bingung, bisa pakai buram ini gitu ya. Bu, saya mau tanya, Bu. Ya. Kalau misalnya ini, Bu, misalnya kalau bentuknya berkaitan dengan tadi tuh, Bu, Fx per Gx itu tadi, Bu. Saya mau tanya soal itu tadi. Nah, kalau misalnya Fx per Gx-nya itu bentuknya itu X per X kali X plus 1. Sabar. Nah, X-nya itu apakah bisa Sabar dicari? dulu, saya Pembagian tulis fungsi, dulu. Bu. Pembagian fungsi. Kalau misalnya Fx-nya itu X kali X plus 2 misalnya. Terus? Habis itu Gx-nya itu Sama dengan tadi dong. Kan tadi juga gitu toh. X kuadrat plus 2X. Oke, terus lanjut ya. Gx-nya itu misalnya X kali X plus 5 misalnya, Bu. Terus? Nah, kalau misalnya dibagi itu loh, Bu, misalnya Fx dibagi Gx, apakah X-nya itu bisa dicoret, Bu? Oh, nggak bisa. Adiknya dikondisikan dulu. Iya. Oke, berarti kan di sini kita punya X plus 2 dibagi dengan X plus 5 gitu ya. Sorry, kurang 1. Oke, kalau seperti ini berarti kan hasilnya boleh kalian sederhanakan, tapi domainnya yang tidak, harus hati-hati dengan domainnya. Karena di sini domainnya tidak boleh 0 dan tidak boleh min 5, gitu kan? Iya, Bu. Jadi,
di sini kalian hasilnya di sini, hasil fx per gx-nya boleh jadi gini. X plus 2 per X plus, plus 5. Oh, diterima. Akan tetapi, atau gini aja, jangan akan tetapi. Dengan domain, mana ini? Semua bilangan real tanpa dengan domain D f per g-nya sama dengan semua bilangan real tanpa 0 dan 5. Karena di sini kan gx tidak boleh sama dengan 0. Kita punya gx-nya di sini. Ini kan kalau saya kasih tambahan keterangan df-nya, ini kan sama dengan semua bilangan real. Yang di sini dg-nya apa di sini? Aduh. Oh, betul. dg-nya sama dengan semua bilangan real tanpa No. Dan real minimal. ya. Sorry, ini semua bilangan real, sorry. Nah, kalau kita iriskan sama-sama, jadi X ini anggota bilangan real, tapi df per g-nya harus gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena sama kayak tadi. Karena gx tidak sama dengan 0, maka diperoleh X tidak sama dengan berapa? 0 dan X tidak sama dengan 5. Titik. Jadi, domain df per g-nya adalah ini. Saya dikasih tidak sama dengan. Oke, jadi itu. Jadi meskipun fungsinya ini X plus 2 per X plus 5, tapi domainnya di sini sudah dibatasi. Tidak boleh ada 0 di sini. Karena hasil operasi di sini. Kalau kamu punya fungsi awalnya X plus 2 per X plus 5, domainnya hanya, tidak bolehnya hanya di min 5. Oh, ini min 5 ya, sorry, saya kurang. Harusnya di sini ada min 5. Karena di sini X plus 5. Di sini min 5. Aduh. Gitu. Oke, sudah bisa dipahami. Jadi tetap harus memperhatikan syarat si domainnya ini. Meskipun irisannya bilangan real, tapi ada syarat tambahan gx tidak sama dengan 0. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, kita ke inverse fungsi atau balikan fungsi. F pangkat min 1, biasanya ini notasi untuk inverse, atau balikan fungsi F, jika ketika kita komposisikan dengan F dari kanan maupun kiri, dia hasilnya fungsi identitas. Apa itu fungsi identitas? Fungsi identitas, jadi kita punya, misalkan saya definisikan fungsi identitas gitu ya. Ix ini sama dengan X, maknanya untuk semua X bilangan real. Jadi inputnya X, outputnya juga X. Nah, sehingga di sini definisi F inverse itu dikatakan balikan dari F jika dikomposisikan dia sama dengan, jadi begini kalau saya menuliskan F bundaran F itu F inverse ya nantilah bisa dengan F sama dengan I. Saya tambahin di sini min 1, aduh, gak enak. Kalau
pakai apa kelas online gini kayaknya enak pakai jadi F bundaran F inverse sama dengan F inverse bundaran F sama dengan I. Jadi inputnya X, keluarnya juga X. Nah, bagaimana dengan domainnya? Karena dia saling berkebalikan, sama seperti kemarin kita belajar, ketika kita belajar logaritma dengan eksponensial, itu kan domain dan range-nya saling berkebalikan gitu ya, karena fungsinya fungsi saling berkebalikan, saling inverse. Jadi, kita punya di sini, domain dari F inverse itu adalah range dari F. Range dari F inverse adalah domain si F. Jadi di sini untuk sangat diperhatikan domainnya. Sebagai contoh kita punya fx sama dengan akar 4 min x kuadrat. Akar 4 min x saja tanpa kuadrat. Nah, domainnya syaratnya apa kemarin kalau kita punya dia fungsinya fungsi akar, yang di dalam akar harus lebih besar atau sama dengan 0 gitu ya. Nah, kita dapatkan 4 min X lebih besar sama dengan 0. Maka kita peroleh X-nya kurang dari 4. Dengan. Jadi di sini kita punya interval ini. Nah, RF-nya bagaimana? Ya karena dia bentuknya fungsi akar, pastinya dia bernilai lebih besar atau sama dengan 0 gitu ya. Jadi di sini lebih besar atau sama dengan 0. Nah, kemudian bagaimana cara mencari balikannya? Kalian juga sudah belajar di sekolah gitu ya. Caranya fx kita ubah dulu jadi y. Kemudian yang awalnya y itu fungsi x kita balik jadi x itu nyatakan sebagai fungsi dari y gitu ya. Jadi yang awalnya y sama dengan berapanya x bla 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 x gitu. Nah, kita balik. Jadi x sama dengan bla 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 y, berapanya y gitu. Jadi yang awalnya y sama dengan akar 4 min x, kemudian kita tujuannya mencari x sama dengan, berarti kita kuadratkan kedua ruas. Jadi kita punya y kuadrat sama dengan 4 min x. Nah, karena kita cari x sama dengan, berarti x-nya pindah ke kiri, y kuadratnya pindah ke kanan. Kita dapatkan x sama dengan 4 min y kuadrat. Nah, setelah ini, ubah x yang depan ini jadi f inverse x, y-nya kita ubah jadi x. Sehingga kita dapatkan f inverse x adalah 4 min x kuadrat. Di mana y-nya lebih besar atau sama dengan 0. Oh, ini harusnya ada di depan sini ya. Y lebih besar atau sama dengan 0 itu ada di sini. Di sebelah kanan sini. Karena di sini sudah tidak muncul y. Ini sama dengannya kenapa double? Kebanyakan harusnya 1. Ya, mohon maaf saya tidak bisa ngedit langsung di slide ini karena page slide-nya bukan saya kali ini. Nah, jadi kita punya di sini f inverse x itu oke, ini harusnya nulisnya x ya. Nah, sehingga kita punya di sini domain dari f inverse adalah lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian range-nya, karena kita punya 4 min x kuadrat, dia pastilah kita punya x kuadrat itu kan pasti bernilai non negatif, jadi lebih besar atau sama dengan 0. Nah, ketika 4 dikurang bilangan positif,
pastilah dia akan nilainya maksimalnya 4 gitu ya. Iya. Jadi kita punya range-nya di sini, X kurang dari atau sama dengan 4. Dia menghasilkan maksimum di ketika X-nya 0 kan. Ketika X-nya 0, kita dapatkan 4 di sini. Nah, yang lainnya pasti kurang dari 4. Nah, bagaimana grafiknya kalau kita punya dua buah fungsi yang saling inverse? Grafiknya itu pastilah dia simetri di simetri terhadap garis Y sama dengan X. Jadi di sini kamu punya garis yang lurus ini, hitam ini Y sama dengan X. Y sama dengan X itu kan fungsi identitas atau fx sama dengan X gitu kan. Nah, jadi sesuai ini tadi, definisi si inverse tadi, komposisi fungsi dengan inverse-nya menghasilkan fungsi identitas atau fx sama dengan x atau y sama dengan x. Jadi kalau misalkan kalian mau gambar di sini, yang pertama gambar dari y sama dengan akar 4 min x, itu kita punya yang biru ini. Kemudian yang f inverse-nya kita punya 4 min x kuadrat, tapi domainnya hanya di X lebih besar atau sama dengan 0. Jadi hanya di sebelah kanannya sumbu Y. Tidak ada yang ke sini. Tidak ada yang sebelah kiri ke sini. Harusnya kan kalau kita punya 4 min X kuadrat, itu kan kita punya parabola gini kan, simetri di sumbu Y. Nah, karena di sini domainnya dari si F inverse ini hanyalah dari X lebih besar atau sama dengan 0, otomatis yang sebelah kiri tidak ada. Sama seperti kalian kemarin menggambar fungsi tangga, saya lihat beberapa jawaban teman kalian ada yang masih salah, tapi ya banyak juga yang sudah benar. Kalau kalian menggambar fungsi tangga, perhatikan si domainnya kan. Kalau misalkan syaratnya fungsi pertama, misalkan domainnya hanya ketika X lebih besar atau sama dengan 1, berarti gambarnya, kurvanya, hanya ada di sebelah kanannya 1. Sebelah kirinya 1, hapus. Nah, tapi beberapa yang menjawab itu tidak dituliskan, tidak dihapus. Jadi kurvanya masih lurus semua. Jadi misalkan, ya nanti aja saya bahas yang itu. Intinya harus hati-hati dalam menggambar di sini. Perhatikan domainnya. Jadi kalau misalkan domainnya hanya di lebih besar atau sama dengan 0, berarti kurvanya hanya ada di sebelah kanannya 0. X sama dengan 0 atau sebelah kanannya sumbu Y. Kalau misalkan domainnya itu X lebih besar atau sama dengan 4, ya berarti pasti grafiknya ada di sebelah kanannya 4 ini. Sebelah kanannya 4 saja. Sebelah kirinya 4 pastilah tidak ada. Atau dia bisa kurva lain. Tergantung kasusnya nanti. Oke, saya punya contoh. Sebentar. Saya ambilkan di diktat saja. Halaman berapa ya inverse? Halaman 62. Oke, sudah ketemu.
Oke, oh iya lupa yang buat slide. Jadi komposisi fungsi ini bisa dilakukan lebih dari 2 fungsi gitu ya. Misalkan F bundaran G bundaran H, berarti kita kerjakan dulu H, kemudian ke G, baru kemudian ke F gitu ya. Jadi mengoperasikannya harus dari belakang, jangan sampai salah. Inverse. Oke, jadi yang saya bilang tadi F dan F inverse pasti simetri terhadap garis Y sama dengan X. Oke, misalkan saya ambil yang C. X kuadrat min 4X. Untuk X-nya kurang dari 2. Bagaimana cara mencari inverse-nya ini? Kalau misalkan kita punya yang C, tadi kan Y, kita ubah fx sama dengan Y, ini ya, x kuadrat min 4x. Min 4x. Nah, ini domainnya jangan lupa. Domainnya itu x kurang dari 2. Jadi grafiknya pasti hanya di sebelah Kiri 2. 2. Oke, nanti saja untuk gambarnya. Nah, sekarang kita mau cari inverse-nya dulu. Berarti yang awalnya Y sama dengan X kuadrat min 4X, kita jadikan X sama dengan berapa Y gitu ya. Bagaimana caranya ini? Tambahkan Kuadrat sempurna. Oke, jadi dijadikan kuadrat sempurna dulu. Jadi X kuadrat min 4X mendekati bentuk ke mana? X min 2 Min 2 kuadrat. Min 2 X kuadrat min 4X. Berarti Plus di sini plus 4 min 4. Ada yang masih bingung? 4. Ya. Oh iya. Enggak boleh. Jadi kan kita punya, jadi ini kan 0 bernilai 0. Nah, X kuadrat min 4X agar dia jadi kuadrat sempurna harus ditambahkan 4 biar jadi X min 2 dikuadratkan gitu ya. Karena di sini hanya X kuadrat min 4X, ya karena ditambah 4 harus dikurang 4 juga. Gitu ya. Jadi maknanya sama antara yang atas dengan yang bawah. Kemudian kita tuliskan di sini X kuadrat min 4X plus 4 bisa kita tuliskan jadi X min 2 di mana ini X-nya? Ini ya. X min 2 dikuadratkan ditambah Kurang 4. saya tulis manual aja daripada nanti kalian bingung pangkat-pangkat ini. Ya, mau aja enggak. Jadi saya tulis di sini 2 ini ya. Jelek ya. Jadi X min 2 dikuadratkan min 4. Sehingga di sini kita punya X min 2 dikuadratkan sama dengan Y Y plus 4. Gitu ya. Jadi kita punya X min 2 kuadrat sama dengan apa di sini? Ya, Y plus 4. Tuh. Oh, sorry. Ini. Maaf. Karena kita punya X min 2 kuadrat sama dengan Y plus 4, maka X min 2 sama dengan Akar Y plus 4. Akar Y plus 4. Akar Y plus Y plus 4. kurang tepat. Plus minus akar Y plus 4. Minus akar Y. Plus minus, jangan lupakan ya plus minus itu ya. Selalunya begitu, banyak yang masih terlewat. Karena kalau kamu jawabnya plus, nanti jelas salah. Jadi gini, ya. Plus minus akar
Y plus 4 gitu ya. Nah, di sini tadi domainnya atau si X-nya kurang dari 2. Kalau X-nya kurang dari 2, bagaimana dengan Y-nya? Y-nya negatif. Hah? Sebentar. Kalau dia kurang dari 2, Masa negatif? Y negatif. Lebih besar sama dengan min 4. Ya. Oke, karena si X-nya ini kurang dari 2, otomatis yang kita pilih, ini kan ada 2 nilai. Jadi X min 2 sama dengan akar Y plus 4, satunya X min 2 sama dengan min akar Y plus 4. Nah, coba perhatikan di sini, karena X-nya kurang dari 2, bagaimana nilai X min 2-nya? Negatif. Negatif. Jadi yang kita pilih adalah Akar Y per 4. karena X kurang dari 2, maka X min 2 min gitu ya, Y plus 4. Nah, sehingga di sini kita punya X sama dengan min akar Y plus 4 ditambah 2. Nah, sudah jadi bentuk X sama dengan fungsi Y, kita ubah jadi di sini F inverse F atau F inverse gitu ya, sama dengan min akar X plus 4 ditambah 2. Apa sih ngomong sendiri? Jadi ketika kita menggambar di sini nanti inverse-nya ya hanya min akar X plus 4, bukan, jadi hanya satu sisi saja. Coba kita cek gambarnya. Jadi gambarnya X kuadrat min 4X terbuka ke mana? Kalau kita punya X terbuka ke atas ya. Ya, ke atas. Dengan titik potong sumbu X-nya di 0 dan 4. Gitu ya. Titik puncaknya berarti di 2, berapa itu? Ketika X sama dengan 2. 2,4. 2,4. Tapi kita berarti hanya yang sebelah kanan saja. Jadi dari sumbu simetri, kanannya sumbu simetri. Tidak ada yang ke kiri gitu ya. Jadi kalau mau diplot, bagaimana gambarnya? Jadi kalau kita mensketsa, sebelum saya ke aplikasi, jadi kita punya di sini misalkan 2 gitu ya. Berarti gambarnya hanya begini saja. Aduh, ya anggaplah ini parabola lah. Di sini 2. Nah, bagaimana yang F inverse-nya? Boleh tinggal dicerminkan garis X sama dengan Y. Jadi misalkan saya punya X sama dengan Y-nya ini. Nah, berarti si si grafiknya yang min akar X plus 4 tinggal dicerminkan itu simetrinya terhadap Y sama dengan Oke, kita cek di sini. Saya minta bantuannya tadi. F tadi fungsinya adalah apa tadi, Rek? X kuadrat.
X kuadrat min Min 4 X. X gitu ya. Kemudian misalkan G-nya ini saya buat inverse-nya tadi. Inverse-nya tadi apa? Min Akar X plus 4 X plus 4 ditambah 2. 2 gitu ya. Oke, kita mau plot. Kita mau gambar. Misalkan saya gambar fx-nya dulu. Ketika x-nya dimulai dari 2, misalkan saja ini. Nah, oh iya tadi saya salah ya, kurang ke bawah. Karena tadi kan, aduh, ini harusnya, ini nggak sampai 0, apa gimana ya? Oke, misalkan gampangannya gini. Nanti saya hapus lah. Nah, ini kan si 0 sampai 2 itu tidak terbaca harusnya di sini. Jadi saya hapus. Nah, jadi gambarnya hanya sampai sini dari dari 2 sampai gini ya. Kemudian aduh. Plot, misalkan saya mau gambar GX-nya. Oh, skalanya nggak enak ini. Saya jadikan 1 aja lah. X, kemudian X. Saya gambarkan si cerminnya juga. Si X sama dengan, Y sama dengan X. Nggak terbaca dia. Enaknya, biar dia kelihatan. Enam lah. Nggak salah tadi hasilnya. Ini X plus 4 ya? X plus 4 atau X min 4? Saya lupa tadi. Ini skalanya dibuat berapa ya? Ini kok munculnya aneh yang merah ini. Apa yang salah?
kita cari domainnya tadi, X kurang dari 2. Kenapa kok di sini? Kalau yang contoh tadi berapa, Rek? 4 min X kuadrat dengan 4 min X. Apa dia tidak mau? Plotnya itu P-nya mungkin kecil, Bu. Oh iya. Oke. Malah nggak kebaca dia. Oke, coba ini Y-nya juga sih. Semoga terlihat. Harusnya min 4 ya, biar kelihatan puncaknya. Ini oke, kebalik tadi, Rek. Jadi inverse-nya itu yang yang positif. Jadi ini dihapus. Saya hapus. Mana ya?
sampai 2 sini dihapus. Nah, itu. Jadikan si F-nya tadi domainnya lebih besar 2. Si range-nya di sini lebih besar min 4. Sehingga di sini kalau mau itu secara hancur lagi. Oke. Jadi kalau mau gambarnya kalau mau bagus gini. Nah, ini sudah yang benar ini. Jadi domain sama range-nya kan tadi saling berkebalikan gitu ya. Kita lihat yang F, itu domainnya kan lebih besar dari 2. X lebih besar atau sama dengan 2. Maka si range dari G atau inverse-nya F, pastilah dia lebih besar 2. Jadi di atasnya 2 sini. Jadi kalau kalian ambil garis, misalkan garis apa gini hijau, kemudian di sini, kemudian min 4. Nah, begini. Jadi tadi yang domain sama range berkebalikan tadi, kita punya domain dari si biru, si fx itu lebih besar atau sama dengan 2, artinya dia kurvanya, grafiknya hanya di sebelah kanan x sama dengan 2. Range-nya kita lihat di sumbu y-nya, dia dimulai dari min 4. Jadi domain dari si G pasti dimulai dari min 4 sini. Ini ya. Aduh, kurang geser. Domain dari si merah itu pasti dimulai dari min 4. Range-nya dimulai dari 2. Jadi atasnya 2. Kalau domain kanannya min 4. Garis kuningnya ini ya sama dengan X atau si sumbu simetrinya tadi. Jadi kalau kita kembalikan di soalnya tadi, mana tadi? Diktat. Kita punya buku ini, mana diktatnya tadi ya? Nah, berarti ini jawabannya tadi, F inverse, yang C, inverse dari F sama dengan akar X plus 4 plus 2 ya. Kemudian D, F inverse D, enak ya. D dari F inverse adalah apa tadi, Dek? Domainnya itu kanannya min 4. Min 4 sama
3. Range-nya, range F, apa tadi? 2. Yang D juga sama nanti. X kuadrat min 4 plus 5. Ketika X-nya lebih besar 2. Jadi domainnya dia hanya di sebelah kanannya 2. Oh, ini 2-nya nggak ikut ya. Kalau 2-nya nggak ikut berarti gini lah. Kalian ada kuliah habis ini? Tidak ada, Bu. Ada ya? Ada Bu. Nah, tugasnya nanti. Ada, Bu. Sore. Atau nanti malam aja lah tugasnya. Kalian ada tugas. Ada tugas, sorry. Minggu ini ada tugas itu ya, tugas mandiri. Oke, mungkin hari ini saya pakai pembahasan di aula saja. Ini saya stop recordnya dulu.